Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita para wali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini kita semua dilimpahkan keberkahan rezeki berupa nikmat iman Islam dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kali ini cerita para wali akan mengisahkan tentang kisah Abu Yazid Al-Bustami mengobati orang dengan penyakit bangga diri. Sebelum melanjutkan kisah ini, like, komen, subscribe, terutama bagi sahabat cerita para wali yang baru bergabung. Semoga sahabat cerita para wali bisa mengambil manfaat dari kisah-kisah yang kami bagikan. Abu Yazid Al-Bustami ialah seorang sufi yang sangat terkenal dengan berbagai karomahnya. Banyak kisah dirinya dengan orang-orang sekeliling yang mampu memberi kita hikmah atau pelajaran kehidupan. Ada sebuah kisah penuh hikmah. Ketika Abu Yazid Al-Bustami didatangi seorang pembesar Bustam. Bustam adalah daerah di Kusaran, Iran, yang mana pada abad pertengahan merupakan tempat transit para pedagang dan terkenal dengan buah apel yang diekspor ke Iran. Sang pembesar itu tentu datang menghadap kepada Abu Yazid tidak lain karena ingin mengadukan persoalan ibadah yang dilakukannya. Akhirnya, kedatangannya tersebut pun membuatnya bercakap panjang. Wahai Abu Yazid, sejak 30 tahun ini, aku berpuasa sepanjang waktu dan tidak pernah terputus. Aku juga senantiasa bangun malam untuk beribadah dan tidak tidur. Namun, aku tidak memperoleh dalam hatiku apapun dari ilmu yang kau uraikan ini. Padahal aku mempercayai dan menyukainya. Mendengar hal tersebut, Abu Yazid pun menjawab, walau kau berpuasa selama 30 tahun, dan selama itu pula kau selalu bangun malam untuk beribadah, kau tidak akan memperoleh sebesar ataupun dari ilmu ini. Mengapa? Tanya sang pembesar Bustam. Karena kau terhijab oleh dirimu sendiri, sahut Abu Yazid. Apakah ada obat untuk hal itu? Tanya sang pembesar itu kembali. Yang ada, timpal Abu Yazid. Kalau begitu, terangkanlah kepadaku agar aku melakukannya. Ah, kau tidak akan melakukannya, ujar Abu Yazid. Sebutkan saja padaku agar aku melakukannya, desak sang pembesar itu dengan penuh rasa penasaran. Akhirnya, Abu Yazid pun menjelaskan terkait apa yang harus dilakukan olehnya. Pergilah kau ke tukang rias, kemudian cukurlah rambut dan jenggotmu. Lepaskanlah baju yang seperti yang kau pakai ini. Pakailah baju mantel, lalu gantungkan di lehermu keranjang yang penuh dengan buah kenari. Selepas itu, panggillah anak-anak kecil untuk berkumpul mengelilingimu dan katakan pada mereka, siapa yang menamparku sekali, maka aku akan memberinya sebiji kenari. Terus, kau masuk ke pasar dan keliling seluruh pasar, agar banyak orang yang menyaksikan dirimu seperti itu, termasuk orang-orang yang mengenalmu. Mendengar arahan Abu Yazid, spontan sang pembesar Bustam berkata, Subhanallah, kau menyarankanku seperti itu? Ucapan subhanallahmu itu syirik, ucap Abu Yazid dengan tegas. Mengapa bisa begitu? Karena kau merasa bangga terhadap kebesaranmu. Lantas kau menganggap suci dirimu. Kau sebenarnya tidak menyucikan Tuhanmu, kata Abu Yazid.
Ini tidak bisa kulakukan, tapi tunjukkanlah aku yang lain, pinta sang pembesar. Mulailah dengan yang itu dulu sebelum melakukan yang lain, timpal Abu Yazid. Aku tidak mampu melakukannya, ujar si pembesar tersebut. Akhirnya Abu Yazid pun menyahut, bukankah sudah kukatakan bahwa kau tidak mampu melakukannya? Dari kisah ini tentu telah memberi kita gambaran bahwasanya orang-orang yang memiliki penyakit bangga terhadap diri sendiri tak akan mampu memperoleh sedikit pun dari ilmu agama yang dipelajarinya, karena akan selalu hadir rasa bangga terhadap diri sendiri terkait ibadah yang dilakukan, bukan semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah. Bahkan boleh jadi ibadah yang kita lakukan senantiasa kita perlihatkan kepada sesama guna mendapatkan pujian, dan inilah yang membuat iman seseorang tak akan sempurna. Bagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Mansur Al-Dailami dari Abu Hurairah bahwasanya ada 3 hal yang bila dilakukan seseorang maka sempurnalah imannya. Pertama, ia tidak takut di jalan Allah terhadap caci maki orang lain. Kedua, tidak bersikap pamer dengan amal perbuatannya. Ketiga, ketika ia dihadapkan pada dua persoalan. Pertama, karena tujuan dunia. Kedua, karena tujuan akhirat. Maka dengan itu ia lebih mengutamakan karena tujuan akhirat daripada tujuan dunia. Allahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.